Jangan sampai terulang keharmonisan yang sudah saat ini begitu kehidupan beragama kita harmonis di antara sampradaya, kelompok spiritual maupun umat yang ada di Bali. Ini harus tetap kita jaga. Jangan sampai ada yang merasakan satu keyakinannya lebih tinggi dari keyakinan yang lain. Jangan ada di antara kita yang menjelek-jelekkan ajaran orang lain ataupun kelompok lain. Padahal hakikatnya adalah sama untuk mencapai kesadaran diri kita yang sejati. Ada satu contoh, kami membaca atau saya membaca koran yang kemarin, di Bapak Ibu Saudara terkasih mungkin sudah membaca, di daerah Ubud ada seorang maharsi yang dikenakan sanksi adat karena di koran itu dikatakan, di media massa itu dikatakan bahwa beliau masih mendengar pewisik ataupun mendengar bisikan-bisikan dari tapakan, sehingga mereka memasuki satu tempat persembahyangan atau pura melakukan pelecehan terhadap pemangku. Nah, ini perlu dijaga. Itu keharmonisan ini jangan kita sampai mengganggu ataupun melecehkan tradisi atau kepercayaan orang yang sudah mereka yakini dengan begitu taat di dalam keberagamaannya. Jangan dicampuri, atau bahkan seperti di media seorang maharsi itu memberikan menapak daripada pemangku. Belajar Bhagavad Gita itu adalah ajaran Hindu, seperti itu, bukan aliran. Itu kalau aliran mungkin aliran sungai kan, seperti itu kan. Itu. Ini adalah belajar kitab suci, khususnya Bhagavad Gita, itu adalah sastra Weda, dan PHDI melindungi umat yang beragama Hindu berdasarkan Weda. Demikian juga Rabindranath Tagore mengatakan, asimilasi dari begitu banyak kebudayaan dunia akan memperkokoh dan memberikan kontribusi kepada kokohnya kebudayaan dan agama di tempat itu berada. Nah, ini perlu kita sadari bersama, dan kita di dalam menjalankan atau meyakini kepercayaan kita jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Mari kita lakukan di tempat kita masing-masing, dan kita tunjukkan ajaran Sri Krishna sebagai samudra kasih. Kita harus sampaikan ajaran samudra kasih dengan kasih kepada masyarakat. Itulah intinya. Itu intinya. Kalau kita sudah melaksanakan ajaran Sri Krishna yang maha kasih kepada masyarakat, lakukan pelayanan kepada masyarakat, manawa sewa madawa sewa, melayani umat sama dengan melayani Tuhan. Saya yakin hidup di Bali sesuai dengan tema hari ini, seluruh alam semesta beserta isinya akan menjadi damai dan sejahtera. Demikian sambutan singkat kami, semoga ada manfaatnya, dan kami tutup dengan doa loka samesta sukino bawantu. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Selanjutnya adalah sambutan dari Dharma Adhyaksha Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ida Pandita Rishi Agni Jaya Mukti. Thank you very much for the nice speech. Now it's time for us to proceed to the next speech that will be delivered by Dharma Adhyaksha Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, and that will be represented by Ida Pandita Rishi Agni Jaya Mukti. We please you.
Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan yang berbahagia, Om Swastiastu. Bila orang memahami bahwa Tuhan itu Esa, maka kegiatan atau acara seperti ini adalah acara kita semua. Walau semua atau banyak orang mengetahui itu, terkadang di dalam tindakan nyata tidak banyak yang melakukannya. Kita sering terperangkap atau terbawa oleh kelompok ikatan-ikatan yang ada di sekitar kita. Satu contoh, bila saya atau bila kita ada di Eropa, di Inggris, dan ditanya, Anda dari mana? Kita katakan, saya berasal dari Indonesia. Seolah-olah Indonesia bukan bagian dunia. Bila kita ada di Bandung, di Jakarta, dan ditanya, Anda dari mana? Kita jawab, saya dari Bali. Seolah-olah kita bukan orang Indonesia di Indonesia. Bila kita ada di Bali dan ditanya, Anda dari mana? Kita katakan, saya berasal dari Singaraja, dari negara, dari Kelungkung. Bahkan di Kelungkung pun kalau ditanya, Anda dari mana? Saya dari Sampalan, dari Banjarangkan. Seolah-olah kita tidak berada di Kelungkung itu sendiri. Nah, kenyataan-kenyataan seperti ini patut kita ketahui, sadari, pahami. Apa yang bisa kita petik dari kondisi semacam itu? Kita tidak bisa melepaskan dengan ikatan-ikatan kecil yang kita punya di sekitar kita. Tetapi juga kita tidak boleh melupakan kita ada dalam ikatan yang lebih besar yang menyatukan kita. Keanekaragaman yang kita miliki memberikan keindahan kepada kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan kesatuan, karena kesatuan persatuan memberikan kekuatan kepada kita. Kita juga tidak atau patut memahami, menyadari dengan melihat kondisi saudara kita, teman kita, masyarakat di lingkungan kita. Ada orang yang dengan tajam membedakan ini ritual, ini spiritual. Yang ritual menggerakkan segala potensi, rame. Yang spiritual lebih menyenangi keheningan. Kalau dia dihadapkan secara ekstrim, tidak akan ketemu. Mesti ada wilayah antara hitam dan putih. Di sini abu-abu. Akan kemana? Kita membicarakan ritual tidak akan selesai dengan berbicara dengan orang-orang spiritual. Tetapi jangan melupakan bahwa kita harus tetap menjunjung, menjaga kesatuan, karena kesatuan persatuan memberikan kekuatan. Tentu saja karena ini hal yang ketujuh yang kita selenggarakan di sini. Dan bukan barangkali hanya sampai di sini dan setiap tahun akan berulang. Kalau orang mengetahui atau kalau kita melihat bahwa budaya kita sesungguhnya terbuka,
karena budaya Bali yang kita miliki juga ada unsur Belandanya. Maka kita mempunyai patra Walanda, ada unsur Cinanya, ada patra Cina, ada unsur Mesirnya. Semua diterima secara akomodatif dan memberikan keindahan pada budaya yang kemudian diajakkan di sini. Begitu pula andai kata ini merupakan satu tradisi yang dibudayakan, dia juga bisa memperkaya apa yang kita miliki atau apa yang telah ada. Dimanapun namaku dilantunkan, dikumandangkan, didengungkan, dinyanyikan, di situ aku akan hadir. Di situ Thank you very much, and ladies and gentlemen, Guru Maharaj has already arrived and gathered here together with us. Welcome, Guru Maharaj. So next, we would like to invite the head of Pesraman Pandita Raja Widya Parisada Hindu Dharma Indonesia to share his experiences in attending Ratha Yatra through years. We please you. Di tengah-tengah kita sekarang telah hadir Vishwanis Chandra Swami Maharaj. Kami ucapkan selamat datang. Acara berikutnya adalah penyampaian pesan-pesan oleh Ketua Harian Pesraman Pandita Raja Widya Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ida Acarya Paramananda. Waktu kami persilahkan. Om Swastiastu. Yang kami sucikan Dharma Adiaksa atau yang mewakili beliau Sabo Pandita PHDI Pusat, Paruman Pandita Dharma Upapati PHDI Provinsi Bali, Ketua Parisada Provinsi Bali, Maharad, dan pimpinan Saki Pusat dan Bali serta panitia Ratha Yatra Sri Jagannatha yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Pesraman Pandita Raja Widya Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat menyampaikan selamat atas diselenggarakannya Festival Kereta Ratha Yatra Sri Jagannatha pada hari ini. Mudah-mudahan cita-cita harapan yang mulia agar terwujud keharmonisan dan perdamaian di Bali dengan kegiatan-kegiatan sejenis ini semakin memberikan pancaran sinar suci kepada kita di Bali ini. Sudah tentu sebagai pimpinan yang aktif di berbagai organisasi keumatan, inilah waktu yang bagus mewujudkan keseimbangan, di mana sekarang ini yang dominan di Bali adalah ritual. Tetapi sekarang, kalau dulu itu babakannya banyak sesuai zamannya. Kalau zaman Resi Markandeya itu lebih penekanannya kepada spiritual. Zaman Prabu Udayana, zaman Panca Pandita, itu lebih penekanannya pada guru paramparam atau sampradaya, di mana 5 pendeta itu istadewatanya berbeda. Tetapi damai dan harmonis. Memang Gores menyatakan ada gejala pertentangan antara sekte, mungkin berkembang cabang-cabang paksa, mungkin tepatnya bukan sekte, paksa atau guron-guron di Bali, sampradaya ini. Nah, terus berlanjut karena berbagai perkembangan, termasuk di India sendiri dijajah oleh kerajaan Islam hampir 1000 tahun. Demikian pula runtuhnya di Hindu di Nusantara di Majapahit, mengakibatkan kita merosot
di mana guru paran-paran sepertinya mati. Sehingga pada waktu itu bendesa yang disebut pimpinan agama di desa itu hanya mampu menyelamatkan tradisi-tradisi yang ada. Nah, waktu kita merdeka, karena kita mengembangkan tradisi saja di Bali, bukan berpedoman pada kitab suci, kita hampir tidak diakui agama. 45 sampai tahun 63 baru kita diakui sama kedudukannya dengan agama-agama lain. Pada waktu itu bersyukur kita di Bali punya pemimpin yang berani dan cerdas. Jadi dia membuat agama otonom, ya, departemen agama otonom. Nah, waktu itu syukur juga ada misi dari India, Sastri Narendra Pandit Sastri, dan tokoh-tokoh kita ada Pak Sugriwo, ada Pak Tambe, Gusti Ananda Kusuma, Hidup Pedando Kemeno dan sebagainya. Itu terus berpikir dengan pemimpin-pemimpin kita baik di legislatif dan eksekutif. Karena kalau tidak itu diperjuangkan dengan sungguh hati, mungkin kedudukan kita masih levelnya seperti aliran kepercayaan. Karena waktu ditanya oleh Menteri Agama pada waktu itu, kitab sucinya apa? Jawabannya tidak memuaskan. Doa sehari-harinya apa? Jawabannya tidak memuaskan. Hari suci apa yang dirayakan setiap tahun atau setiap 6 bulan? Juga tidak memuaskan. Nah, dan waktu itu syukur para gini kita, tokoh-tokoh muda kita udah banyak mulai dikirim belajar ke India. Ya, ada Profesor Ida Bagus Mantra almarhum, ya, Gede Puja almarhum, S. Pendit, dan diikuti sekarang oleh yang lain-lain seperti Pak Titip dan apa yang lain-lainnya. Memang waktu itu ada ketakutan, ya. Tradisi di Bali yang luhur, yang mulia akan hilang kalau orang mulai kiblatnya arahnya ke India. Sebenarnya keraguan itu berlebihan dan terlalu banyak muatan politis. Seni budaya Bali yang dinamis, yang terbuka itu sangat kuat dan terus berkembang sampai dewasa ini. Kalau kita sadari, ya, akar budaya di Bali, baik seni budaya maupun spiritualnya, itu ada di sekitar Ramayana dan Mahabharata. Nah, sesuai keputusan Parisade bahwa Itiasa itu diakui sebagai Pancamaweda, terutama Bhagavad Gitanya. Nah, jadi gerakan kesadaran Krishna, karena ini di Bali ada ruang yang kosong, sama masalah ritual mesti ada keseimbangan dengan spiritual, makanya sudah tepat Parisade mengambil kebijakan membuka pintu bagi semua sampradaya yang ada di dunia. Karena berdasarkan logika apapun, kalau ritual itu terus dikembangkan, pada titik tertentu dia akan menjadi beban. Kalau ritual itu tidak dikembangkan, dilanjutkan ke spiritual. Jadi ambil ilustrasi, kita mengenal Punarbawa. Mungkin kita udah lahir di Bali 5-10 kali, berarti berapa ritual yang sudah kita lakukan. Jadi sudah semestinya kita naik dari ritual ke spiritual. Itu adalah hak asasi, ya, hak asasi yang dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang HAM, dan di kitab suci pun mengenai Sampradaya, Istadewata dan Adhikari itu dijamin juga. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun, ya. Jadi kenapa Parisade kami pandang tepat? Kalau tidak Parisade mengambil sikap demikian, itu akan terjadi benturan antara orang yang larut pada ritual kepada yang ingin naik ke spiritual. Padahal semestinya itu bagian yang tidak terpisahkan. Orang yang hidup
karena tujuan hidup kita adalah goalnya mukti atau moksa, itu mesti naik ke spiritual. Jadi itu siapapun tidak mempunyai hak untuk menghambat umat untuk naik ke spiritual, termasuk parisade. Karena parisade pun harus taat dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Undang-Undang mengenai HAM. Apalagi dijamin oleh Kitab Suci Weda. Nah, jadi kami di parisade waktu Persawahan Agung di Lampung sudah memutuskan, di samping umat didorong merayakan Siwa Latri lebih baik, lebih meriah sesuai dengan sastra, juga diharapkan umat mulai mengagungkan guru dengan merayakan Guru Purnima. Nah, inilah sebenarnya jawaban kalau di Bali ingin ajak. Jadi sampradaya, ya, kadang-kadang sering di Bali ada, saya anti sampradaya itu. Sepanjang Anda tidak merugikan orang lain itu sah-sah aja. Tetapi siap tidak Anda digugat? Apa hak Anda melarang? Apa kewenangan Anda melarang? Orang undang-undang menjamin kebebasan itu. Syukur kita dari parisade bisa mendamaikan. Bisa mendamaikan dengan pelan-pelan. Saya sering bilang kalau tidak suka istilah sampradaya, pakai aguron-guron. Kalau tidak suka istilah guron-guron, pakai perguruan. Karena untuk maju ke spiritual tidak mungkin kita seperti kalau kita ingin mendapatkan keahlian dokter atau sarjana hukum, tidak mungkin tanpa kuliah. Nah, spiritual itu semestinya demikian. Memang banyak jalan, banyak cara. Mungkin Waisnawa akan punya banyak cabang dia juga. Sampradaya Siwa juga banyak punya cabang. Sakti juga banyak punya cabang. Di India harmonis saja itu semua, tidak ada benturan. Nah, kita harapkan di Bali demikian. Kalau toh ada kasus-kasus seperti kesurupan, itu memang mesti parisade umumnya mengimbau hati-hati. Lihat dulu, kalau roh yang masuk rajasik tamasik pasti akan ditarik turun. Mungkin kalau itu harus mesti ada pedomannya untuk mengukur itu. Jadi kami dari Pasraman Pandita ada pesan yang kami ingin sampaikan kepada kelompok spiritual. Karena kita ada di Bali, tradisi yang luhur yang mulia, budaya yang luhur yang mulia mesti ikut dijaga, ikut dikembangkan, karena itu akan juga membantu gerakan spiritual itu sendiri. Datang. Bagi orang yang naik ke jalan spiritual, itu mengartikan Buddha Bali itu adalah mengorbankan sifat-sifat kebinatangan. Nah, itu jauh begininya perbedaannya. Nah, sekarang karena kedua-duanya dibenarkan, silakan di parisade memberikan jaminan untuk memilih umat secara damai. Nah, jadi dengan adanya kelompok-kelompok spiritual, umat itu ada pilihan. Ya. Memang mungkin masih ada hal yang salah paham tentang di desa Pekraman gimana. Gitu. Nah, ini hubungan ini mesti dijaga. Hendaknya saling mendukung hal-hal yang sifatnya tradisional maupun hal-hal yang sifatnya global dan universal. Karena gerakan-gerakan spiritual yang ada sekarang rata-rata itu gerakan global mendunia. Jadi logikanya siapapun tidak akan mampu membendung, apalagi pusat-pusat pendidikan dan pusat-pusat pelayanan. Kami berterima kasih karena rangkaian dari kegiatan ini pun ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan berupa pelayanan kesehatan dan penyampaian makanan satwik atau makanan rohani. Itu kami harapkan terus dikembangkan sebagai suatu tradisi rohani yang baik, terus berkembang di mana-mana karena itu kehendak zaman ya, karena kehendak zaman. Jadi kami sampaikan selamat atas perayaan festival
kereta Sri Jagannatha hari ini. Mudah-mudahan Sri Krishna selalu memberikan pancaran